Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ismail. Saya di hari ini ditemani dengan Pak Misbah. Hari ini saya akan berbincang-bincang masalah isu-isu tentang politik di tahun sekarang. Oke, selamat siang Pak Misbah. Selamat siang juga. Begini Pak, ini isu yang beredar di di kalangan masyarakat. Ya. Apa sih manfaat politik gitu Pak? Saya kan jawab sesuai pengetahuan saya ya. Berpolitik itu adalah garis miring beribadah. Karena berpolitik itu adalah suatu kebutuhan atau kewajiban sebagai kita warga negara Indonesia untuk menentukan hak pilih. Karena orang tidak berpilih itu adalah golput. Yang paling diundang-undangkan konstitusional sudah menyatakan bahwa berpolitik itu adalah hak prerogatif warga negara Indonesia. Karena apa? Berpolitik itu adalah satu ajuan untuk berperan merubah tatanan negara atau tatanan kekuasaan negara. Karena orang tidak bisa aspirasinya tidak bisa menyalurkan ke berpolitik mau kemanakan. Contoh kecil. Suatu presiden itu bisa jadi presiden karena ada berpolitik. Apa? Karena tanpa naungan atau payung hukum berpolitik tidak mungkin jadi presiden. Walaupun demokrasi dipilih langsung oleh masyarakat, harus ada politiknya karena dibilang kalau bahasa sekarang ada perahu. Yang menurut perahu itu adalah berpolitik, orang politik. Dikategorikan orang berpartai bisa mengusung salah satu orang menjadi pejabat tinggi. Ya, itulah salah satu adalah bermanfaatnya berpolitik. Turun ke bawah untuk jadi kepala daerah, gubernur, bupati, itu juga gitu Pak. Jadi wadahnya berpolitik itu adalah menaungi aspirasi masyarakat untuk menggulkan salah satu figur daerah atau figur tokoh untuk menjadi pimpinan kita. Itulah salah satunya. Tuh, Ya. manfaatnya. Manfaat berpolitik itu. Baik. Nah, terus sekarang nih di masyarakat banyak sekali tokoh-tokoh masyarakat baik para kiai itu Ya. yang terjun ke dunia politik gitu. Oke. Gimana isunya? Pertanyaan kedua saya jawab, kenapa isu sekarang banyak tokoh-tokoh masyarakat atau kiai ikut berserta berpolitik? Karena satu, orang berpolitik itu orang berpengaruh, karena punya wawasan yang tinggi, yang luas. Apa artinya wawasan luas itu? Karena segenggam kekuasaan dewan itu sama saja bisa cak bahasa kasar nama mendudukan atau sinergi kepemerintahan. Karena di dewan itu adalah satu tahapan seperti komisi A. Contoh komisi A itu atau komisi 3 itu membidangi satu anggaran dana dari APBN atau perpajakan itu melalui dewan helang. Udah masukkan ke dewan, baru disodorkan ke legislatif atau ke penerja pemerintahan. Ya. Jadi kenapa para ulama itu banyak masuk ke yudikatif legislatif atau contohlah ke dewan daerah? Karena kekuasaannya harus diakui. Karena satu ulama besar pun kalau tidak masuk ke mitra pemerintahan tidak akan mungkin didengar oleh pemerintah. Contohlah ke madrasah. Madrasah itu memang tidak ada formal untuk membangun. Karena apa? Karena kelemahan kita di negara ini suatu saat ini lemahnya tokoh-tokoh ulama masuk ke legislatif atau ke dewan karena rumusan program yang ada ke pemerintah itu adalah godokan dari dewan. Udah di dewan digodok sekian rupa dari komisi-komisi yang bersangkutan, disodorkanlah ke instansi. Tapi bukan dimanfaatkan oleh suatu partai apa gimana untuk mendapat suara banyak gitu dari tokoh tersebut. Dengan itu ada dua kutip. Satu, bisa juga dimanfaatkan oleh tokoh partai karena tokoh ulama itu tidak masuk jajaran, artinya tidak mencalonkan diri. Kebanyakan tapi sekarang contohlah di para alim ulama NU semua banyak mengisi kursi dewan karena sebab mau tidak mau harus diakui bahwa majunya mundurnya segi pembangunan kepemerintahan, keinstansi keagamaan itu adalah di dalamnya harus ada orang-orang yang profesional dalam segi membangun kemaslahatan umat, segi yang lainnya. Karena contohkan yang kecil ya, PKB itu mendorong untuk pembangunan madrasah. Berapa bergelut itu dari antara yang partai yang lain tidak boleh untuk mengesahkan undang-undang pembangunan madrasah. Karena apa?
Contohnya banyak aliansi agama yang lain, cakasana malah itu di anak tereken. Padahal itu ada satu rumusan, masuklah ke Kemenag Departemen Agama. Nah itu didorong sebab harus ada dana atau hibah dari pemerintah dimasukkan oleh kepada pesantren atau madrasah. Nah masuk dari situ siapa yang punya gagasan adalah paling ulama yang menduduki kursi dewan tersebut. Makanya banyak bermanfaat kalau orang-orang tertentu masuk ke legislatif. Sebenarnya itu. Iya. Oke. Jadi alasannya itu ya, Iya, apa itu. banyak tokoh dan para ulama sekarang masuk ke ranah politik. Iya, contoh waktu dulu, waktu 98 pertama yang jadi tokoh besar adalah di lembaga kita negara zaman Pak Gus Dur jadi presiden. Itu banyak masukan ke Departemen Agama kita. Sarana untuk pesantren, nah itu belum tentu bisa didorong karena waktu itu adalah masih kalah dalam legislatifnya. Karena kalahnya untuk program membangun ke madrasah, contoh ke MBTA tidak ada, ke pesantren tidak ada. Kalau sekarang alhamdulillah tahun 2002 udah ada anggaran dari Perda Gubernur, dari Pergub Bupati udah ada itu anggaran untuk membangun madrasah. Satu yang harus ditempuh oleh madrasahna, satu siu Menkumhamnya kudu ada dan tanah wakafnya kudu tersebut udah tercantum dan pengurusnya. Itulah. Strukturnya harus jelas itu. Dimasukkanlah ke Kemenag. Itu ada dana hibah yang sebutnya untuk pembangunan madrasah. Itu ada satu manfaatnya. Makanya para alim ulama masuk ke dewan tersebut tujuannya adalah satu kemaslahatan umat khususnya untuk ke negara. Ada nggak isu